Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kita akan mengaji objek yang istimewa di alam yang diburu oleh orang-orang beragama, oleh ilmuwan, yaitu adalah cahaya. Nah, Al-Quran menyebut kata cahaya di dalam 23 ayat dan ada 32 kata cahaya dengan redaksional an-nur dan nur. Nah, umumnya ayat-ayat ini mengaitkan dengan dikeluarkannya manusia dari kegelapan ke cahaya. Jadi ini terkait dengan petunjuk, ya, dengan keimanan. Tetapi ada sedikitnya 3 ayat yang keberadaan cahaya itu dikaitkan dengan alam, ya, yaitu langit, bumi, matahari, dan bulan. Ayat pertama yaitu adalah surah An-Nur, ya, ayat 35. Jadi dari nama suratnya saja itu adalah surah cahaya, surah An-Nur. Di ayat 35 ada 5 kata nur di sini, ya. Sedangkan di dalam surah Yunus ayat 5 dan di dalam surah Nuh ayat 16 itu dikaitkan dengan matahari dan bulan. Nah, kita akan melihat sejenak sejarah tentang cahaya. Ya. Ini bermula dari amatan pemikir Yunani pertama, yaitu Thales, yang tinggal di kota Malta, itu yang hidup tahun 625 sampai tahun 545 sebelum Masehi. Dan Thales ini tercatat sebagai orang pertama yang memprediksi terjadinya gerhana matahari, yaitu gerhana matahari tahun 485 sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu Thales mengamati batu ambar yang jika digosok-gosok ke rambut itu kemudian bisa menarik objek-objek tipis di sekitarnya. Nah, ini bisa kita, kalau sekarang bisa kita wakili dengan sisir yang digosokkan ke rambut, itu bisa menarik kertas-kertas kecil. Nah, batu ambar itu bahasa latinnya adalah elektron. Jadi sebelum mempunyai digunakan dengan makna yang sekarang, elektron itu sebenarnya dulunya adalah batu ambar, ya. Nah, demikian juga dengan 2 balon, ya, jika digosok-gosok maka kemudian keduanya didekatkan, maka itu akan saling menjauh. Inilah yang mempunyai sifat elektron, sifat batu ambar yang sekarang disebut dengan listrik statik, ya. Dan sekarang muatan listrik itu dirumuskan lebih lanjut, mempunyai garis gaya, ya, yang keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, pada waktu yang berbeda, Thales itu mengamati objek yang lain, yaitu batu oksida. Nah, batu oksida ini bisa menarik logam yang lain, ya, logam yang lain. Nah, benda ini ditemukan di kota Magnesia. Nah, nama kota ini yang kemudian dijadikan nama batu oksida ini yang bisa menarik logam, ya, besi oksida, ya. Nah, inilah yang disebut magnet, ya, bisa menarik logam. Tuh. Jadi keduanya terpisah, listrik dan magnet ini terpisah, ya. Jadi kalau listrik itu merupakan nama batu ambarnya, kalau magnet itu berasal dari nama kota Magnesia yang kemudian dijadikan nama benda magnetnya. Nah, dalam sejarah perkembangan berikutnya diteliti di Eropa di abad 18 dan 19, ya, bahwa kalau batang magnet itu kemudian digerakkan di kumparan yang dihubungkan dengan kabel, ya, di situ ternyata kemudian ada arus listrik. Nah, itu artinya bahwa medan magnet menyebabkan
medan listrik, dan ini yang disebut dengan hukum Faraday. Sebaliknya, kalau ada arus listrik ya dilewatkan, dibuat dalam bentuk lilitan dan kemudian dihubungkan dengan paku di dalamnya, maka ternyata paku itu bisa seperti bahan magnet ya. Dan ketika arus listrik itu didekatkan pada jarum kompas, maka jarum kompas itu akan mengalami pergerakan yang seolah-olah itu ditimbulkan oleh medan magnet. Artinya apa? Artinya kalau medan magnet menyebabkan medan listrik, arus listrik juga menyebabkan medan magnet. Jadi ada kaitan antara medan listrik dan medan magnet, dan itu kemudian dinyatakan dalam 4 persamaan yang terpisah, dan diamati oleh Maxwell ternyata ada inkonsistensi, dan kemudian ditambahkan satu suku ya di persamaan ampernya, sehingga kemudian 4 persamaan ini membentuk satu persamaan yang konsisten dan disebut sebagai persamaan Maxwell, yang menggambarkan bahwa medan listrik dan medan magnet itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan itu yang disebut dengan medan elektromagnetik. Dan bentuk yang paling sederhana, yang paling umum, yaitu adalah cahaya tampak yang dipancarkan dari matahari sebagai sumber utama, dan kita tahu bahwa itu terjadi karena gerak elektron di dalam atom. Nah, ini menggambarkan evolusi, bahwa seolah-olah menggambarkan evolusi kita, bahwa sesuatu yang terpisah awalnya di muka bumi kemudian berevolusi menyatu dan menuju ke tempat ketinggian tertentu, yaitu matahari. Begitulah kehidupan kita, kelak kita akan menuju ke abadian yang digambarkan di surganya Allah di ketinggian sana. Nah, itu salah satu makna. Kemudian gagasan listrik magnet yang terpisah kemudian menyatu dalam elektromagnetik ini kemudian memberi impian kepada Einstein ya, memberi inspirasi kepada Einstein dan melahirkan apa yang disebut dengan impian Einstein. Gaya yang sudah ada sebelumnya, itu gravitasi, mestinya seperti hanya listrik magnet itu bisa disatukan dengan elektromagnetik. Inilah yang disebut dengan impian Einstein, yaitu gaya-gaya, dalam hal ini gaya gravitasi dan gaya elektromagnetik itu bisa disatukan. Dan para ahli fisika di muka bumi memang berusaha untuk mengejar impian itu, dan lahirlah apa yang disebut dengan Grand Unified Theory. Nah, berbeda dari Einstein yang melihat fenomena bersatunya medan listrik magnet dalam elektromagnetik, Salam ini bertiga dengan Sheldon Glashow dan Stephen Barnard itu merumuskan satu teori yang menyatukan gaya lemah dan gaya elektromagnetik yang kemudian disebut sebagai Electrofic Unified Theory. Jadi teori kemanunggalan elektro lemah. Nah, Salam itu diinspirasi oleh keyakinan tauhidnya, bahwa semua berasal dari satu, mestinya 4 gaya ya, yang fundamental di alam, yaitu gaya kuat, gaya elektromagnetik, gaya lemah, dan gravitasi, mestinya juga berasal dari satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mestinya juga awalnya juga merupakan satu kesatuan. Jadi tauhid menginspirasi Salam dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Nah, itulah makna, salah satu makna cahaya, keistimewaan cahaya yang menggambarkan evolusi perjalanan manusia, dan sekaligus juga menginspirasi bangunan teori oleh ilmuwan muslim, yaitu Abdus Salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.